Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala bersyukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan serta hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya bisa istiqomah di atas Islam dan Sunnah, dan semoga kita semuanya diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian rahimakumullah, seperti biasanya kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang hadis Arba'in An-Nawawi. Sekarang kita masuk hadis yang ke-38. Kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan perang dengannya. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada dengan apa yang aku wajibkan atasnya. Dan tidaklah hambaku selalu mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah kecuali aku akan mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang digunakan untuk memegang, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, niscaya akan aku berikan. Dan jika dia minta perlindungan kepadaku, niscaya akan aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari. Bapak sekalian rahimakumullah, hadis ini merupakan hadis qudsi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rabb-Nya. Kemudian dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan perang dengannya. Ya, jadi ini merupakan ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yang
pertanyaan, siapakah wali Allah itu? Nah, ini jadi masalah. Sekarang banyak dipelintir, banyak orang salah paham tentang wali Allah. Ini yang jadi masalah bos sekalian, rahimakumullah. Ketika sekarang ini, ketika kita mendengar istilah wali, sebagian orang langsung apa? Persepsinya kemana? Orang yang punya kesaktian, bisa terbang, kemudian apa lagi? Bisa menghilang mungkin, dibacok, kebal, nggak apa-apa, apalagi berjalan di atas air. Kalau jembatan di Mekah, apalagi itu, bos sekalian. Pokoknya sing aneh-aneh nih. Pokoknya kalau ada orang aneh, dia dianggap wali. Bahkan ada orang gila, telanjang, dianggap wali, bos sekalian. Ini adalah persepsi sebagian masyarakat kita. Ini yang jadi masalah. Maka kita harus kembalikan ke dalil. Siapakah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Supaya kita nggak salah tadi, bos sekalian. Tidak salah menyikapi orang-orang aneh tadi ini. Ada orang dianggap wali kalau sholat tidak sholat. Katanya sudah mencapai tingkat ma'rifat katanya. Maka ini salah kaprah sekalian. Ini jelas pemahaman yang salah dan menyimpang sekalian. Tidak ada ceritanya wali Allah itu kok enggak sholat, itu tidak ada. Berarti dia wali siapa? Wali syaitan. Kalau wali Allah itu mesti sergap sholat sekalian dan lain sebagainya. Mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Yunus ayat 62 sampai 63. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini adalah pengertian wali Allah. Ini yang berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri yang mengatakannya. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa mereka itu? Wali-wali Allah itu Allah kemudian melanjutkan dalam ayat 63. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Jelas sekali sekalian. Jadi siapa yang dimaksud oleh Allah? Yaitu setiap orang yang beriman dan bertakwa, maka dialah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wali Allah itu bukan monopoli orang yang aneh-aneh tadi itu, bukan sekalian. Setiap orang yang beriman dan bertakwa, maka dia adalah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana tingkat keimanan dan ketakwaan setiap orang berbeda-beda, maka begitu juga dengan tingkat kewalian seseorang. Semakin dia beriman dan bertakwa, maka semakin tinggi tingkat kewalian dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin wali dia sekalian. Jadi wali Allah itu berapa jumlahnya? Banyak sekalian. Pokoknya setiap orang beriman dan bertakwa. Ini tidak hanya monopoli golongan tertentu, thariqah tertentu, ormas tertentu, tidak ada sekalian. Pokoknya setiap orang beriman dan bertakwa, dia adalah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat di atas, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau berkata tentang siapakah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali Allah adalah mereka yang beriman dan bertakwa, yaitu mereka yang beriman dan bertakwa.
Ya, jadi Bapak sekalian, ini perlu kita luruskan. Ya. Jadi tidak ada ceritanya wali Allah itu kok orangnya gila, itu tidak ada Bapak sekalian. Apa buktinya? Buktinya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in yang jumlahnya banyak sekali. Ya. Ada atau tidak riwayat yang menyebutkan mereka ada yang gila gara-gara apa? Belajar agama sudah tingkat tinggi sampai gila. Wonten apa mboten? Tidak ada. Abu Bakar radhiyallahu anhu niku wali napa mboten? Walinya wali Pak niku Pak. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bahkan Nabi mengatakan apa? Ketika ditanya, "Wahai Nabi, siapa orang yang paling engkau cintai?" Maka Nabi mengatakan, "Aisyah." Kemudian sahabat bertanya, "Kalau dari laki-laki siapa?" Nabi menjawab, "Siapa?" Bapaknya Aisyah. Yaitu siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Nabi sendiri yang mengatakan Abu Bakar orang yang paling beliau cintai. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu ini adalah manusia paling mulia. Ya. Selain siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sudah dijamin surga. Nabi bersabda, Abu Bakar fil jannah. Dan ada 10 sahabat yang lain, ada 10 sahabat itu disebutkan dalam satu riwayat. Ya, yang pertama siapa? Abu Bakar. Jadi ketika beliau masih hidup, beliau sudah divonis masuk surga. Berarti pasti wali Allah ini Bapak sekalian. Kalau sekarang kan nggak ada yang jamin ya. Ada nggak nas hadis yang mengatakan Pak Fulan, wali Fulan sekarang ini masuk surga? Ada jaminan seperti itu? Nggak ada. Nggak ada yang bisa menjamin kita masuk surga. Tapi kalau ini Abu Bakar sudah dinas, divonis masuk surga. Tapi ada nggak riwayat yang menjelaskan Abu Bakar sampai gila, telanjang, rokok-rokokan, guyon-guyon diri? Nggak ada misalnya. Sampai akhir hayat beliau tetap sholat, tidak aneh-aneh misalnya. Begitu juga dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini juga walinya wali. Bahkan sampai-sampai Nabi mengatakan apa? Syaitan itu apa? Takut kepada Umar. Luar biasa ini sekalian. Setan aja takut dengan Umar. Oh ini walinya wali sekalian. Jadi kalau orang sekarang wali siapa masih nggak ada apa-apanya dibanding Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi nggak ada sejarah Abu Bakar gila itu nggak ada. Umar gila itu nggak ada. Bahkan kalau jenengan pelajari sirah sahabat, bagaimana Umar bin Khattab itu ketika beliau ditikam oleh siapa? Siapa yang membunuh Umar? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, yang sekarang makamnya dibangun megah di Iran sana, dipuji-puji orang Iran sana. Makanya orang Iran itu, orang Syiah itu sangat benci Umar sekalian. Jadi Abu Lu'lu'ah itu dipuji-puji di sana. Mereka mengatakan pemberani, Abu Suja, pemberani. Karena berani membunuh siapa? Umar bin Khattab. Manusia yang sudah dijamin surga. Rasul sudah bersabda demikian, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, dan seterusnya. Ketika beliau ditikam, beliau sedang ngapain sekalian? Coba perhatikan. Beliau sedang ngapain ditikam itu dari belakang? Sedang sholat. Perhatikan sekalian. Berarti sampai akhir hayat beliau sholat. Gak ada ceritanya wali kalau nggak sholat tuh nggak ada. Berarti dia bukan wali Allah, tapi wali siapa? Syaitan. Bahkan beliau ketika ditikam sekalian, sampai beliau itu pingsan sekalian. Perutnya itu ya ditikam, dan belatinya itu mata dua sekalian. Abu Lu'lu'ah itu pintar membuat apa? Pedang. Jadi dia bikin pedang mata dua, sudah dikasih racun sekalian. Kemudian dia pura-pura ikut bermakmum ketika sholat subuh kan gelap itu. Kemudian dia menikam sahabat Umar dari belakang sampai beliau pingsan. Kemudian beliau digantikan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Kemudian
kemudian ketika beliau sadar, ketika beliau dibopong ke rumah, ketika beliau sadar, yang diucapkan pertama kali apa? As-shollan nas, apakah manusia sudah sholat? Gitu guys sekalian. Yang dipikir pertama kali apa? Kan beliau tadi sedang imami, belum selesai. Beliau langsung ingat, apakah manusia sudah pada sholat? Maka bahasan jawab, sudah, wahai Umar. Engkau tadi menunjuk siapa? Abdurrahman bin Auf untuk menggantikan imam. Seperti itu sekalian. Itulah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa tadi? Setiap manusia yang beriman dan bertakwa. Tidak ada orang gila jadi wali Allah, enggak ada. Tidak ada kisah sahabat gila itu gara-gara belajar agama, enggak ada. Ini kabupaten sinau agama ini, kabupaten Pak Ustaz, jadi pintu. Berarti kemungkinannya apa? Yang dipelajari salah sekalian. Berarti enggak benar itu yang diajari. Orang kalau belajar agama dengan benar, tidak ada ceritanya apa? Menjadi gila. Itu para ulama itu, imam mazhab yang 4, ada enggak yang gila? Enggak ada. Para ulama besar itu, Imam Nawawi, penulis Arba'in Nawawi, apakah beliau gila? Tidak ada. Orang alim enggak ada yang gila. Karena ilmunya benar sekalian. Berbeda kalau yang dipelajari aneh-aneh itu, ilmu kebal, ilmu ya, jadi gila betul Pak. Karena di sini yang dipelajari salah. Ini perkara yang penting kita ketahui sehingga kita tidak salah dalam menyikapi. Kadang kalau kita lihat itu prihatin misalnya, ada orang gila telanjang dada, rokok-rokokan, dianggap wali, disalami sampai dicium-cium tangannya, masya Allah. Kemudian diajak masuk masjid, diajak naik ke mimbar ini misalnya, duduk mentengkrang sambil lutut-lututan, telanjang dada. Itu kan pelecehan ke masjid itu, pelecehan di terhadap masjid, luar biasa. Ini pengakuan mereka terhadap orang gila yang dianggap wali majdum atau apa istilahnya itu, aneh-aneh. Gak ada dalam Islam seperti itu, gak ada. Itu berarti ODGJ itu fix orang gila itu. Kalau dimasukkan rumah sakit jiwa sekalian. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi tadi, tidaklah seorang hambaku, maka hati-hati saya tadi Allah mengancam apa? Siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan perang dengannya. Maka hati-hati sekalian, hati-hati jangan sekali-kali kita memusuhi, memerangi orang yang beriman dan bertakwa. Hati-hati. Allah mengancam apa? Allah akan mengumumkan perang dengannya. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman, tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan atasnya. Kalimat ini dan setelahnya ini mengandung penjelasan bahwa pewalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala hanya bisa diraih dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dengan menunaikan ibadah-ibadah fardu dan menyertainya dengan ibadah-ibadah sunnah. Itu yang dimaksud wali Allah. Dia senantiasa menjalankan ibadah-ibadah baik yang wajib maupun sunnah. Termasuk sholat fardu, tidak mungkin wali Allah meninggalkan sholat, tidak mungkin. Itu sebenarnya parameter mudah bagi kita yang belajar agama, itu mudah sekalian. Pokoknya kalau ada orang nggak sholat, dia nggak mungkin wali Allah, pasti wali syaitan. Itu mudah sekali sebenarnya. Tapi karena sudah dicekoki macam-macam itu ya, mungkin hati-hati. Kita bintu tapi nggak bintu itu, ya digawe bulat itu. Ya bintu ya bintu. Kita bintu tapi gak bintu. Itu kalau minum khamr, kayaknya kamu lihat itu khamr. Tapi kalau sudah sampai tenggorokan, berubah menjadi air putih. Nah, itu kan hapus-hapusan lawan tadi. Kenapa kok jadi air putih? Kok tetap mendem? Baru ngopi terus tetap mendem. Berarti ya khamr itu diminum. Gak ada khamr diminum sampai sini jadi apa? Air putih. Ini kan hapus-hapusan. Itu hanya digunakan untuk pelega. Bensinnya habis, diisi air putih sekalian jadi bensin, bisa jalan motornya. Ini kan cerita-cerita yang aneh-aneh sekali. Dan inilah yang digemari oleh sebagian masyarakat. Wah iya, wali tenan ya. Bahan putih sudah jadi bensin. Ada lagi katanya apa? Dia bisa mensyahadatkan orang sudah mati. Ini
kan aneh sekali dan itu dipercaya. Ada, tidak saya sebutkan ya. Ada, dianggap wali ketika apa? Dia melewati sebuah makam itu ya. Dia melihat ada orang kafir disiksa, kasihan dia Pak. Kemudian dia mendatangi makam tadi, kemudian disyahadatkan, dituntun syahadat itu, yang mayat dikubur itu, akhirnya masuk Islam. Kemudian siksaannya berhenti. Dia bersyukur, alhamdulillah sudah masuk Islam. Enak sekali Pak. Ya, dari mana ini? Ada orang bisa mensyahadatkan orang di dalam kubur. Ini kan cerita dusta. Tapi ini yang digemari oleh sebagian masyarakat. Maka pentingnya kita belajar agama yang benar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama, jadi wali itu juga bertingkat-tingkat sekalian. Ada yang namanya muqtasid, yaitu pertengahan. Yaitu pertengahan. Jadi dia hanya menunaikan yang wajib-wajib saja dan meninggalkan yang haram. Ini wali Allah yang pertengahan. Ini sudah luar biasa sekalian. Ada orang bisa meninggalkan semua yang diharamkan Allah dan menjalankan yang wajib-wajib. Itu kan sudah luar biasa sekalian. Kita aja mungkin masih banyak yang terluput perkara yang wajib. Kadang perkara haram masih kita terjaga. Adapun wali, ada yang namanya dalam tingkatan sabiqun bil khairat, yaitu dia yang bersegera dalam kebaikan. Wali ini tingkatannya lebih tinggi, yaitu siapa? Selain dia menjalankan kewajiban, dia juga menjalankan yang sunnah-sunnah, sehingga Allah mencintainya, semakin mencintainya. Maka kalau kita ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya selain yang menjalankan yang wajib, kita juga berusaha menjalankan yang sunnah. Akan tetapi jangan salah, menjalankan sunnah ini otomatis apa? Yang wajib dipenuhi dulu sekalian. Jangan kita lebih semangat yang sunnah, yang wajib tidak kita kerjakan. Ini kebalik sekalian. Ini salah prioritas. Prioritas pertama yang wajib dulu sekalian. Dari mana kita wajib? Dari mana kita tahu ini wajib ini sunnah? Dengan belajar, sehingga kita tahu, oh ini yang wajib harus lebih kita prioritaskan. Oh ini sunnah dan seterusnya. Itu pentingnya belajar. Kalau nggak belajar nanti belajar. Wes pokoknya diamal KKP. Ternyata salah prioritas. Dia ngejarnya yang sunnah, malah yang wajib terlewat. Kalau bahasa kita apa itu? Nganu uceng, apa kelangan apa? Kelangan apa delek nggih. Buru uceng kelangan delek gitu. Buru sesuatu yang sunnah, kelangan yang wajib. Ini salah prioritas. Pentingnya kita belajar mana yang prioritas, mana yang kurang prioritas. Kalau penting semuanya penting ya sekali. Kemudian Allah SWT berfirman, dan hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah sunnah hingga aku mencintainya, hingga Allah mencintainya. Apa maksudnya? Kemudian Allah mengatakan apa? Bahwasanya apa? Aku akan menjadi apa? Pendengarannya, penglihatannya dan seterusnya. Maka yang dimaksud adalah jika seseorang telah mendapatkan cinta Allah, maka dia telah mendapatkan pertolongan Allah dalam setiap gerak-geriknya. Akan senantiasa dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dia mendengar kecuali dia mendengar yang benar. Wali Allah itu dia tidak mau mendengar sesuatu yang haram, dia tinggalkan. Dia hanya mendengar sesuatu yang halal. Tidaklah dia melihat kecuali yang benar. Kemudian tidaklah dia mengambil kecuali yang benar. Tidaklah dia berjalan kecuali menuju yang benar. Allah muliakan dia dengan mengabulkan doanya ketika dia berdoa. Dan Allah melindungi dia ketika dia memohon perlindungan. Jadi wali Allah itu juga di antara keutamanya, maka Allah sudah mencintainya, Allah akan senantiasa membimbing langkahnya. Dia berjalan, Allah bimbing berjalan menuju yang benar, tidak menuju kemaksiatan dan seterusnya. Jadi ini bukan dalil yang menunjukkan wahdatul wujud, yaitu Allah menyatu dengan makhluknya. Itu mereka menggunakan dalil ini, itu salah sekali. Pengertiannya bukan seperti itu. Zat Allah itu di atas langit sana. Adapun yang di mana-mana itu apa? Ilmunya Allah. Allah mengetahui segala sesuatu. Dan hadis ini maksudnya Allah senantiasa membimbing hambanya yang Allah cintai. Kalau berdoa, Allah kabulkan dan seterusnya. Maka hati-hati dengan wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi wali yang benar ya, bukan wali yang aneh-aneh tadi ini.
Hati-hati, karena doanya mustajab sekalian. Jangan sekali-kali kita zalimi, bahaya itu doanya. Ya. Kemudian, ya, di antara kandungan di sini, ya, di antara faedah belajar di sini yang pertama, penjelasan tentang keutamaan wali-wali Allah dan beratnya bahaya memusuhi mereka. Allah mengancam akan mengumumkan perang terhadapnya. Ya. Maka kalau kita sudah berusaha beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, nggak usah khawatir dosa. Apapun makar musuh Allah, pasti Allah akan menolong. Kemudian yang kedua, poin kedua, sesungguhnya kewalian, ya, wali Allah ini kewalian ini diraih dengan menunaikan ibadah-ibadah yang fardu dan sunnah. Ini digaris bawahi Bapak sekalian. Niku patokanipun niku gabil saja. Ya. Wali Allah niku nek Jumatan nggih teng masjid cedhak omah. Tidak ada Jumatan di Mekah ini tidak ada. Nah, Jumatan di Mekah ini di Mekah lebih jam pinten. Kita pakai logika orang awam budu-budunan sekalian. Kalau di sini jam berapa? Jam 12. Di Mekah lebih jam pinten. Jam pinten, Pak? 11, 10, 9, 8. Jam 8 ya. Selisih 4 jam kan ya. Berarti kalau ada orang mengatakan, loh, Pak, itu kok ada jam 12 kok mlebu kamar, kok gak ada masjid Jumatan. Oh, kayak mlebu kamar ini nang Mekah, Jumatan nang Mekah niku jenengan dihapusi, Pak. Nggih. Asline ora Jumatan niku. Kalau dia jam 12, nggih, dia ke Mekah lagi jam berapa? Jam 8, Pak sekalian. Jam 8 di sana ada Jumatan apa mboten? Belum ada, imamnya belum berangkat, Pak sekalian. Terus dia di sana Jumatan sama siapa? Jam 8. Jumatan kali setan itu enggak Jumatan aslinya itu dihapusi tok enggak ada. Wali itu ya biasa, Jumatan kita masjid biasa bersama manusia yang lainnya, bukan yang aneh-aneh. Kemudian yang keempat, hadis ini menetapkan sifat cinta, bahwa Allah memiliki sifat cinta. Ya, tadi Allah mencintai hambanya, ini berarti Allah memiliki sifat cinta. Tapi tentunya apa? Sifat cinta Allah berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Tidak boleh kita menyamakan cinta Allah dengan cinta yang tidak bisa. Allah punya sifat cinta, kita juga punya sifat cinta. Tapi cinta Allah beda dengan cinta kita, berbeda. Ini hanya nama, hanya sama namanya saja. Akan tapi hakikatnya berbeda. Tentunya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, bertingkat, hadis ini menunjukkan bertingkat-tingkatnya amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Allah mengatakan apa? Yang wajib ini yang paling Allah cintai, yang wajib dulu ini sekali. Akan tapi kalau dia sudah yang wajib, kemudian yang sunnah dia lakukan juga, maka Allah akan mencintainya. Kemudian yang ketujuh, barang siapa yang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolongnya ketika dia mendengar, melihat, memegang dan berjalan. Allah senantiasa membimbingnya, memberikan pertolongan kepada wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, cinta Allah kepada hamba-hambanya ini menyebabkan permintaannya terkabul ketika dia berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan, yang terakhir, balasan Allah kepada hambanya adalah dengan mengabulkan permintaannya dan menyelamatkannya dari apa yang dia takutkan. Ya, jadi demikian sekalian rahimakumullah. Ini tentang hadis tentang wali. Ini sangat panjang sekali kalau kita bahas. Belum nanti kalau kita bahas tentang apa itu karomah. Ini juga sering disalahfahami karomah. Belajar apa Pak? Belajar ilmu karomah. Padahal namanya karomah itu tidak bisa dipelajari Pak. Itu murni dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapa? Kepada hamba yang soleh, yang beriman dan bertakwa. Dan ketika Allah memberikan karomah, ini orang sebagaimana dulu Maryam, ketika beliau berada di mihrabnya, tiba-tiba Allah mendatangkan buah-buahan. Itu diantara karomahnya siapa? Maryam. Gak ada Maryam kemudian ilmu mendatangkan buah, celing, tidak ada sekalian. Kemudian Maryam melahirkan tanpa ada bapak, itu diantara karomah. Kemudian dari Maryam, itu diberikan Allah khusus kepada Maryam. Dan Maryam tidak di luar kehendaknya, di luar kekuasaannya Maryam.
Kemudian ketika Maryam sedang apa? Hamil tua, Allah menyuruhnya apa? Menggoyang pangkal kurma. Bayangkan pohon kurma itu, kita saja yang sehat Bapak sekalian, kita menggoyang pohon kurma yang pangkalnya sakit apa badan? Tidak bisa, Pak. Itu Maryam dalam keadaan hamil tua, lemah, disuruh Allah menggoyangkan pangkal kurma. Dan Maryam itu tidak pakai logika, Pak. Ya Allah, gimana bisa bergerak, bergoyang ya Allah? Tidak. Sami'na wa ata'na. Langsung beliau amalkan perintah Allah. Ternyata Allah menggugurkan apa? Kurma-kurma tadi. Yang menggugurkan Allah. Jadi tugas kita itu hanya ikhtiar saja sekalian. Hanya ikhtiar saja. Hasilnya itu Allah yang menentukan. Itu diantara karamahnya siapa? Maryam. Belum karamahnya sahabat. Ada nama sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Itu ketika perang Qadisiyah, itu beliau dan pasukannya kudanya ini bisa berjalan di atas air, menyeberangi sungai Tigris itu. Itu karamah Allah SWT. Itu tidak ada sahabat ketika mau nyebrang, jurus meringankan tubuh itu nggak ada. Ilmu karamah nggak ada. Tapi mereka saking yakinnya dia mengejar musuh, karena kalau nggak nyebrang nggak bisa nyerang musuh. Akhirnya saat Waqqas sangat yakin dengan Allah, Bismillah, kemudian nyebrang air sekalian. Ternyata Allah menjadikan kudanya bisa berjalan di atas air. Kemudian para sahabat ikut di belakang sana. Itu karamah saja. Dan karamah itu tidak bisa dipelajari dan tidak bisa diulang-ulang semau kita, tidak bisa. Itu bukan karamah. Tapi kalau sihir itu bisa dipelajari. Itu bedanya sihir dengan karamah. Kadang orang rancu seperti ini. Jadi yang bisa dipelajari itu sihir sekalian. Meskipun orang menamakannya karamah. Demikian sekalian, semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kesalahan. Semoga kita semua termasuk wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu